Belajar SQL Join. Perintah SQL Join untuk mengakses multi-tabel. Yuk, semangat belajar. Jangan lupa berdoa dan siapkan catatanmu ya. Kompetensi dasar: menerapkan penggunaan SQL untuk mengakses multi-tabel. Membuat perintah SQL untuk mengakses multi-tabel. Apa sih perintah SQL Join? Perintah SQL Join adalah perintah yang digunakan untuk menghubungkan beberapa tabel yang mempunyai relasi untuk mendapatkan satu set data yang lengkap. Macam-macam perintah join. 1. Inner join. 2. Left join. 3. Right join. 4. Full join. Yang pertama, inner join. Inner join akan mengambil data yang beririsan. Perhatikan gambar di bawah ini ya. Yang kedua, left join. Left join akan mengambil data yang beririsan dan data sebelah kiri. Perhatikan gambar berikut ini ya. Yang ketiga, right join. Right join akan mengambil data yang beririsan dan data sebelah kanan. Perhatikan gambar di bawah ini. Yang keempat adalah full join. Full join itu akan mengambil semua data. Perhatikan gambar berikut. Selanjutnya, yuk kita langsung praktek. Siapkan laptop kamu dengan program SEMTP atau Android kalian dengan aplikasi Termo. Simak baik-baik ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat selalu ya. Dan kita bisa segera berkumpul lagi tatap muka seperti biasanya, bisa belajar bersama di kelas. Oke, hari ini kita mau belajar tentang perintah SQL Join untuk mengakses multi tabel. Nah, sebelumnya kalian pasti sudah pernah kan mendengar kata join. Nah, artinya apa join? Join itu adalah gabung. Nah, join adalah gabung. Begitu juga artinya dengan perintah join. Perintah untuk menggabungkan. Nah, apa yang digabungkan? Adalah multi tabel di sini. Multi itu banyak. Kemudian tabel itu adalah tabel, entitas dari suatu database. Jadi, perintah SQL Join itu adalah perintah yang dipakai untuk menggabungkan banyak tabel. Banyak tabel itu berapa? Bisa 2 atau lebih, ya. Kemudian, arti yang sesungguhnya adalah seperti ini. Join itu menghubungkan satu tabel dengan tabel yang lain. Join juga memperbolehkan mengambil data dari beberapa tabel melalui satu query hanya dengan menggunakan sebuah tabel. Artinya, kita hanya dapat menyimpan atau memperoleh data terbatas atau justru menyimpan atau memperoleh data terlalu banyak sehingga tabel menjadi kurang baik. Nah, hal ini yang dimaksud dengan relational dari relation database. Jadi maksudnya perintah join itu adalah menghubungkan dari satu tabel dengan tabel yang lain. Nah, syarat dari menggunakan perintah join itu harus ada relasi antar tabel. Nah, relasinya apa? Relasinya dari primary key dari tabel pertama yang menjadi foreign key di tabel yang kedua. Nah, sekarang kita masuk ke macam-macam dari perintah join. Yang pertama adalah inner join. Artinya, data yang akan ditampilkan pada perintah inner join
itu hanya data yang memiliki pasangan. Sedangkan data pada tabel yang tidak memiliki kesamaan tidak akan ditampilkan. Kemudian inner join itu identik dengan sebuah perintah yang digunakan untuk menampilkan data atau record dengan menghubungkan dua buah tabel atau lebih dalam satu perintah. Format penulisannya adalah seperti ini. Select bintang from, bintangnya di sini boleh kalian ubah dengan nama fieldnya yang akan ditampilkan. Kemudian from tabel 1 di inner join-kan dengan tabel yang kedua. Nah, di sini ada on. On di sini ditulis tabel 1 PK primary key-nya tadi sama dengan tabel 2 primary key di tabel pertama akan menjadi foray key di tabel yang kedua. Ya. Itu sintak format dari inner join. Nah, sekarang yang kedua adalah left join. Left join itu adalah suatu perintah yang digunakan untuk mengembalikan semua nilai dari tabel kiri ditambah dengan nilai dari tabel kanan yang sesuai atau yang beririsan. Nah, jika 0 tidak ada, maka akan ditampilkan dengan tulisan 0. Nah, bentuk umum dari penulisan sintak left join itu adalah seperti ini. Select bintang from, bintangnya seperti tadi boleh diisi atau boleh diganti dengan nama field-field yang akan ditampilkan. Kemudian from diambil dari tabel apa? Tabel yang pertama, kemudian di left join-kan di tabel yang kedua, kemudian on-nya di sini sama kayak tadi di inner join karena di sini adalah relasi antara kedua buah tabel. Tabel 1 PK-nya apa? Kemudian sama dengan tabel 2 FK-nya apa? Kemudian yang ketiga adalah right join. Pada dasarnya fungsi right join itu hampir sama dengan inner join. Namun, pada right join itu ketika membuat sebuah parameter di sebelah kanan, jika ada data pada tabel terdapat data atau record yang kosong, itu tidak akan berelasi dan akan berisi dengan 0. Ya, ini right join adalah kebalikan dari left join. Ya, kemudian format penulisannya adalah select bintang. Bintang boleh diganti dengan nama field yang akan ditampilkan. Kemudian from tabel 1 di right join kan dengan tabel yang kedua. Kemudian di sini on tabel 1.pk-nya apa? Sama dengan tabel 2.fk-nya apa. Kemudian yang terakhir adalah full join. Nah, di sini full join agak lebih panjang daripada yang lain karena full join itu akan menampilkan semua data. Penggunaan full join akan menghasilkan baris data jika ada data yang sama pada salah satu tabel. Bentuk full join itu adalah menggabungkan left join dengan right join dengan kata union. Jadi sintak penulisannya select bintang from tabel 1 left join tabel 2 on tabel 1 primary key-nya apa sama dengan tabel 2 foray key-nya apa. Kemudian ini ada kata union, menggabungkan. Dari left join kita gabungkan ke right join-nya. Select bintang from tabel 1, right join tabel 2, on tabel 1.pk sama dengan
tabel 2.fk titik koma. Maka nanti akan ditampilkan semua data dari tadi yang left join dan right join akan ditampilkan semuanya. Oke, ini penjelasan tentang macam-macam perintah join. Nah, kemudian siapkan laptop kalian, kita akan mencoba untuk praktikum langsung di command prompt. Perhatikan dengan baik ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita mau belajar tentang perintah-perintah join. Ya, Ibu sampaikan dulu bahwa perintah join itu adalah perintah yang digunakan untuk menggabungkan dua buah tabel atau lebih yang saling berelasi. Nah, ini pengertiannya. Kemudian, macam-macam dari perintah join adalah yang pertama, inner join. Kemudian yang kedua adalah right join. Yang ketiga adalah left join. Dan yang terakhir, full join. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama dulu adalah inner join. Kita langsung praktek ke command line-nya kita. Kalian yang pertama dulu jangan lupa untuk mengaktifkan SAMPP control panel-nya di Apache, kemudian kalian start, dan MySQL juga kalian start. Oke, langsung saja kita buka command prompt-nya ya. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian kita keluar dulu dari user Acer-nya ya, dengan perintah cd \. Nah, kemudian kita masuk ke SAMPP MySQL-nya. cd SAMPP \MySQL kemudian bin. Nah, kita sudah masuk ke folder MySQL bin, kemudian ketikkan perintah MySQL min u root. Oke, kita sudah masuk ke dalam MySQL root-nya ya. Kemudian saya tampilkan dulu database yang mau kita pakai. Nah, di sini kita mau pakai salah satu database, yaitu database rumah sakit ya. Ibu pilih dulu use nama database-nya, rumah sakit. Nah, udah masuk ke database rumah sakit. Kemudian saya mau coba tampilkan tabel apa saja yang ada di dalam database rumah sakit dengan perintah show tables. Nah, di sini ada dua buah tabel, yaitu tabel D dan tabel P. Perumpamaan ya, di sini adalah tabel D itu tabel dokter, kemudian tabel P itu adalah tabel pasien. Nah, sebelumnya kita lihat dulu ya struktur dari tabel D, tabel dokter, dan tabel P, tabel pasien, dengan perintah dash, DESC ya. Dash, nama tabelnya yaitu D. Nah, di sini muncul struktur dari tabel dokter, itu ada ID dokter, nama dokter, spesialisasi, nama pasien, dan keluhan. Kemudian tabel yang kedua yaitu tabel P.
tabel pasien. Kita lihat dulu struktur tabel dari tabel P dengan mengetikkan perintah DESC spasi P. Nah, di sini muncul struktur tabel dari tabel P yang mempunyai field kode pasien, ID dokter, nama pasien, alamat, dan keluhan. Nah, di sini primary key dari tabel dokter adalah ID dokter. Kemudian primary key dari tabel pasien adalah kode pasien. Nah, di dalam tabel pasien itu ada primary key dari tabel dokter. Nah, di sini di dalam tabel pasien, ID dokter itu bukan menjadi primary key, tetapi menjadi foray key. Foray key dari tabel dokter asalnya tadi ya. Nah, di sini kita mau mencoba untuk menampilkan data, menampilkan nama pasien dan nama dokter yang menanganinya menggunakan perintah join, inner join, right join, left join, dan full join. Jadi nanti kalian tahu perbedaan dari macam-macam join yang sudah kita bahas tadi ya. Kita coba dulu yang pertama yaitu inner join. Nah, kalau inner join itu adalah perintah yang menggabungkan tabel dan akan menampilkan data yang beririsan. Ya, data yang beririsan yang akan ditampilkan. Oke, di sini sudah saya masukkan data dari tabel dokter dan tabel pasien. Saya coba tampilkan dengan perintah select bintang from. Nama tabelnya yaitu D. Nah, ada 4 data ya. Kemudian yang pasien juga kita tampilkan. Select bintang from P. Nah, ini juga ada 4 data. Nah, sekarang kita mau menampilkan nama pasien dan nama dokter yang menanganinya dengan perintah inner join. Perintahnya adalah select nama pasien, kita tulis P, nama pasien, koma, D, nama dokter, karena nama dokter diambil dari tabel dokter. Kemudian from, dari tabel apa? Tabel dokter, tabel pasien, kita inner joinkan dengan tabel dokter, D ya. Kemudian on. Nah, on di sini adalah relasi antara dua buah tabel tadi. Yaitu di sini ada ID dokter, kemudian di tabel pasien juga ada ID dokter. Nah, ID dokter di tabel dokter ini merupakan primary key dari tabel dokter, kemudian yang ID dokter di tabel pasien itu merupakan foray key ya. Jadi relasi antara tabel dokter dan tabel pasien itu adalah ID dokternya. Ya. Kemudian di sini on-nya apa? Berarti kan kita tulis ID dokter kan. Yang pertama dulu dari ID dokter pasien dulu. P ID dokter
sama dengan D ID dokter. Oke, kemudian titik koma. Nah, kalau pakai inner join, data yang ditampilkan adalah nama pasien, nama dokter yang beririsan, ya. Kemudian untuk yang kedua adalah right join. Right join itu adalah menampilkan data yang beririsan dan data di sebelah kanan akan ditampilkan. Kita coba. Perintahnya adalah select P nama pasien, kemudian D nama dokter from pasien. Nah, di sini kita ganti dengan right join. D on-nya sama ya, karena relasinya kan tidak berubah. PID dokter sama dengan DID dokter. Nah, di sini muncul nama pasiennya 0 karena kita pakainya tadi adalah right join. Nah, data di sebelah kanan akan ditampilkan semuanya. Data di sebelah kanan apa tadi? Nama dokter. Maka di sini tampil nama dokter, semuanya data ditampilkan. Walaupun di sebelah kiri itu tidak ada datanya, maka ditampilkan dengan tulisan 0. Nah, itulah right join. Kemudian yang ketiga itu adalah left join. Left join itu kebalikan dari right join. Nah, data yang beririsan dan data di sebelah kiri akan ditampilkan. Oke, kita coba ya. Perintahnya select, kemudian kita ambil nama pasiennya juga, kemudian nama dokter dari tabel dokter, from pasien. Nah, di sini adalah left join. D dokter. Nah, on-nya masih sama ya. PID dokter, ID dokter sama dengan DID dokter. Nah, di sini jelas perbedaannya ya antara right join dan left join. Kalau left join itu data yang sebelah kiri, di sini nama pasien itu ditampilkan semuanya. Kemudian yang di nama dokter itu ada tulisan 0 karena ada nama dokter yang tidak ada. Ajeng itu tidak mempunyai dokter yang menanganinya. Nah, inilah perbedaan right join, left join, dan tadi inner join. Kemudian yang terakhir adalah full join. Kalau full join itu adalah gabungan antara right join dan left join. Nah, semua data akan ditampilkan. Perintahnya kita pakai union ya. Union. Oke, bukan full join tapi pakai sintaknya adalah union. Nah, kita coba menampilkan nama pasien dan nama dokter yang menanganinya dengan perintah
full join. Select nama pasien, diambil dari tabel pasien, kemudian nama dokter diambil dari tabel dokter. Nah, di sini from pasien, pertama dulu kita tulis right join ya. Mau dibalik juga boleh, ditulis left join dulu boleh. D on P ID dokter sama dengan D ID dokter. Nah, kemudian di sini kita tulis union. Nah, karena kita mau menggabungkan right join dan left join. Kita tulis lagi select P nama pasien, D nama dokter, from P left join, D on P ID dokter sama dengan D ID dokter. Oke, kita coba. Nah, di sini kalian bisa melihat hasilnya langsung ya. Nama pasien yang sebelah kiri itu datanya semuanya ditampilkan walaupun ada data yang 0. Kemudian yang di sebelah kanan, nama dokter itu juga ditampilkan semuanya walaupun ada nama dokter yang kosong. Ya, di sini ditampilkan dengan data 0. Nah, inilah perbedaan dari inner join ya. Kemudian right join, data yang sebelah kanan akan ditampilkan semuanya. Kemudian kalau left join seperti ini hasilnya, data yang sebelah kiri itu ditampilkan semuanya. Kemudian kalau yang full join itu adalah penggabungan dari right join dan left join. Data sebelah kanan dan data di sebelah kiri akan ditampilkan semuanya. Oke, itu tadi tentang perintah SQL join. Semoga kalian paham, dan untuk selanjutnya kalian coba kerjakan LKPD. Kalian bisa download di Microsoft Teams kalian. LKPD-nya seperti ini. Yang kalian kerjakan nanti pertama kali buat database sekolah dulu, kemudian di-create-kan 2 buah tabel, yaitu tabel siswa dan tabel guru. Lalu kalian masukkan data-data ke dalam tabel siswa dan tabel guru. Kemudian kalian coba cek dengan menggunakan perintah select bintang from siswa dan select bintang from guru untuk memastikan data yang sudah kalian masukkan tadi sudah terinput ke dalam database. Kemudian untuk soal evaluasinya, kalian diminta untuk membuat sintak perintah join untuk menampilkan siswa dan guru yang mengajarnya dengan menggunakan perintah inner join, left join, right join, dan full join. Kemudian di screenshot hasil tampilan dan sintaknya. Jangan lupa kalian beri nama di hasil screenshotan sebagai bukti bahwa itu hasil pekerjaan kalian sendiri. Jika tidak ada nama, Ibu anggap itu salah. Kemudian berikan analisis perbedaan macam-macam join dari praktikum yang telah kalian lakukan. Kemudian susun laporan di Microsoft Word dan upload hasilnya di OneDrive dengan link berikut ini. Oke, kalau masih ada yang belum jelas, silahkan nanti bisa ditanyakan ke Ibu melalui chat di WA atau chat di tim atau komen di tim. Tetap semangat ya.
Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.